harus mengumpulkan antara sabar plus sholat. Kalau sudah dua ini dipegang erat, pasti maunya pertolongan Allah turun. Karena itu sabar sholat ini penting. Sabar itu kalau menurut Sayyidina Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan as-sabru i'tiraful ajilillah bima asaba minhu wa ihtisabuhu indallah raja'a thawabi wa qad yajzi'u ar-rajulu wa huwa mutajallidu la yara minhu illa as-sabr. Sabar itu intinya seorang hamba itu mengakui lego semua yang menimpa dia dari segala hal yang tidak mengenakan, itu semua dari Allah, dan dia berharap pahala dari Allah atas semua yang terjadi. Sing boten enak, musibah kah, sakit kah, kanker, kantong kering, apapun yang terjadi itu semuanya dia sadari itu ujian dari Allah, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atine boten budel, atine lego, lilo kalih napa sing pun ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mulut kadang-kadang orang itu dia ini ahli sabar, tapi mulutnya mengeluh cuma di lisan saja, hatinya ridho sama Allah, nggak apa-apa. Kadang memang kita itu perlu curhat, perlu mengeluh sama orang yang kita anggap bisa nasihati, tapi hati kita ridho, nggak marah sama Allah. Nah, itu sudah termasuk sabar. Mengeluh cuma di lisan, hatinya ridho, semua yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk tetap disebut sabar. Nah, sabar ini kata Rasulullah terbagi menjadi tiga. As-sabru thalathatun, as-sabrun 'alal maksiyah, as-sabrun 'alal ta'at, as-sabrun 'alal musibah, as-sabrun 'alal musibah, as-sabrun 'alal ta'at, as-sabrun 'alal maksiyah. Ada sabar untuk meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu perlu kesabaran, super nafsu pengen ya maksiat. Butuh sabar meninggal maksiat. Ada juga sabar menahan musibah, sabar lakoni taat, dan semacam-macam. Semua yang ada di kehidupan ini membutuhkan yang namanya sabar. Karena itu Sayyidina Ali pernah mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran kedudukannya di dalam iman itu seperti kedudukan kepala di dalam jasad atau tubuh. Jasad ini Pak, kalau nggak ada tangan masih bisa hidup, nggak ada kaki masih bisa hidup, nggak ada di atas kaki itu kiri misalnya, ya jadi sore, aja sore. Apapun yang ada di jasad kita terpotong, kuping terpotong, tidak apa-apa, jadi sore masih bisa hidup. Tapi kalau kepala terpotong, ya swasta, ablas alias tidak mungkin ada kehidupan kalau tidak ada kepala. Maka saya mengatakan, gak mungkin ada iman kalau tidak ada kesabaran. Sabar ini luar biasa. Kedudukannya seperti kepala di dalam jasad. Nah, kalau kepala mati, begitu juga orang hidup di dunia kok nggak sabar. Maka ibarat tadi itu imannya mati, imannya hilang. Alhamdulillah. Karena itu sabar ini luar biasa penting. Sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut zatnya dengan Asmaul Husna As-Sabur, yang maha sabar. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu meriwayatkan laisa ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallah
Yang paling sabar itu hanyalah Allah, Maha Sabar Gusti Allah. Bagaimana tidak, dia dituduh oleh makhluk yang diciptakannya. Allah dituduh apa? Tuhan itu banyak. Allah dituduh punya anak. Allah dituduh punya pasangan. Tuhan dituduh macam-macam oleh makhluknya. Tapi Allah sabar. Allah nggak langsung menyiksa makhluknya. Padahal mampu, sangat-sangat mampu dan sangat-sangat gampang kalau Allah mampu. Tapi lihat bagaimana Allah mengakhirkan, nggak disiksa itu hamba-hambanya, masih ditunggu siapa tahu beriman, masih ditunggu siapa tahu mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah menyematkan pada dirinya, Gusti Allah itu punya Asmaul Husna, As-Sabur, yang Maha Sabar. Ini menunjukkan hebatnya kesabaran sampai Allah sendiri pun memakai nama As-Sabur. Kemudian yang kedua, keutamaan keistimewaan sabar yang kedua, satu dipakai nama oleh Allah, nomor dua, pahala kesabaran itu tidak terhitung, beda dengan amalan lain. Allah SWT berfirman, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu nanti di akhirat diberi pahala oleh Allah ganjaran tanpa dihitung. Nah, semua amalan kita, mau haji, mau umroh, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau apapun itu ada batasan ukurannya. Enten standar gajinya bahasa sekarang. Sholat itu kalau sholat subuh pahalanya sekian, kalau jamaah sekian derajat, ada semua. Malaikat tahu kadar ukuran dari setiap masing-masing ibadah pahalanya sebesar apa, para malaikat tahu. Kecuali sabar. Wong nek sabar niku wis pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya pahala sabar. Karena itu kesabaran ini cara yang pertama disebutkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri. Nek pengen dapat pahala dari Allah, pengen minta pertolongan dari Allah, maka pertama sabar. Di dalam hadis Nabi SAW pernah meriwayatkan, beliau bersabda, man sabara 'alal qut asy-syadida askanahu Allahul firdausa haitsu syaa. Barang siapa yang bersabar 'alal qut, atas makanan pokok dari kekurangan ekonomi, asy-syadida, kepada segala hal yang berat, kekurangan ekonomi, berat hidupnya, makannya mungkin sandang pangan kurang, tapi dia sabar, tetap taat sama Allah. Orang yang seperti ini askanahullahul firdaus, akan dimasukkan oleh Allah di surga tertinggi, surga firdaus, haitsu syaa, sakarbe. Nanti dimasukkan di surga yang tertinggi, buah daripada kesabaran. Makanya sabar ini penting, lebih-lebih saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas diberi nikmat juga butuh sabar. Wong sugih itu ya butuh sabar. Nek butuh sabar, oh bisa bubar, bisa orang ini bubar rumah tangga. Itu lihat artis-artis, bojone ayu, duitnya akeh, mobilnya akeh, omahe koyo istana gedung menterek kuwate. Ya gulung-gulung sampai setengah jam melambus saking gedene omahe. Tapi ya malah bubar cerai. Ini kenapa? Karena masing-masing kurang sabar, masing-masing kurang sabar. Akhirnya nyerang si suami, nyerang istri, istri nyerang suami, udah bubar. Karena itu sabar ini penting dipakai di semua keadaan di dalam kehidupan. Mau pas keadaan sempit, mau pas keadaan longgar, semuanya membutuhkan kesabaran. Karena sabar ini adalah teori mengontrol diri agar kita masih benar-benar jadi hamba Allah yang berjalan di rel yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam riwayat yang lain ada cerita seorang sahabat itu pengen mencil
seruat bulat. Saya pengen hidup sendiri di atas gunung sana, ibadah, wes sampai mati ibadah wes ben selamat. Orang ngurusi masyarakat, orang ngurusi wong buat urip bareng menungso. Akhirnya benar suatu ketika dilihat Rasul, mana sih bulan itu nggak pernah kelihatan. Dikabarkan oleh Nabi dia itu naik ke gunung sana pengen ibadah sendiri, nggak pengen ruwet sama manusia. Maka dipanggil sama Nabi, panggil suruh sini, dicari sama sahabat, ketemu dipanggil, kayak kamu dipanggil sama Muhammad, balik mengajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu ditanya, kenapa kamu kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Ini arutu an ada hadal jabal fa'akhlu wa fihi wa ta'abad wa ta'abad. Wahai Rasulullah, aku ini pengen menyendiri wahai Nabi, pengen ibadah menyendiri, terus juga ada gangguan sama manusia, saya kecil pengen sendiri. Maka dijawab oleh Rasulullah, la sabru ahadikum sa'atan ala ma yakrahu fi ba'di mawadinil Islam khairun min ibadatihi khaliyan arba'ina sanah. Ketahuilah sungguh kesabaran salah satu dari kalian sesaat aja, sebentar aja, ala ma yakrahu fi ba'di mawadinil Islam, saat dia bergaul dengan sesama umat Islam. Ada masalah ini, masalah itu, artinya bermasyarakat dengan segala problemnya, tapi sabar menghadapi masyarakat. Ada yang nggak cocok, biasa, namanya kehidupan. Piring itu yang ditumpuk, ya kretek, ya mungkin yang piring ditumpuk, mengendor suara ini, kecuali itu pun jadi suara ini. Piring itu kalau ditumpuk, mangkok yang ditumpuk mesti kretek. Begitu juga bermasyarakat, pasti ya seperti itu. Ada masalah satu antara lainnya, ada ketidakcocokan, ada ini itu. Nah itu kalau kita tetap bermasyarakat dan dengan sabar menghadapi semua yang mungkin salah paham dan lain-lain, dengan tetap sabar, tetap istiqomah, maka kata Rasulullah, sesaat kita bermasyarakat dengan membawa kesabaran tadi itu lebih utama daripada kita kecil ibadah di tengah hutan atau di atas gunung tadi itu selama 40 tahun. Sesaat itu sebentar kita bermasyarakat dengan sabar, pakai kesabaran, itu lebih utama daripada kita ibadah sendiri di tengah hutan atau di atas gunung selama 40 tahun. Artinya di sini Rasulullah ngajari sahabatnya, jangan seperti itu, kecil dewi lapo, konconya ini bermasyarakat, sabar kalau ada yang ganggu, sabar kalau ada yang beda pendapat dan seterusnya. Itu juga termasuk kesabaran yang membuahkan pahala besar. Bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Kalau tadi 40, riwayat lain disebutkan lebih baik daripada 60 tahun ibadah sendiri. Orang yang beribadah sendiri nggak mau bermasyarakat, itu lebih baik orang yang bermasyarakat dan dia sabar ketika diganggu masyarakatnya atau orang-orang yang tidak cocok dengan dia tetap sabar, dia tetap istiqomah. Itu kesabaran yang buahnya pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar kalau sudah ada pada diri manusia, sabar ini mulai colok gampangnya itu sak tutup-tutuke sampai bareng. Itu sabar. Sak tutup-tutuke kuat orang kuat pokoknya ditutupno sampai bareng. Itu sabar. Diuji Allah, sakit misalkan, masa tutup-tutuke sampai bareng. Menyakiti kita atau bareng mati. Sabar taat sak tutup-tutuke taat terus sampai bareng, sampai mati. Jadi sabar itu bukan tutup-tutukan.
dia ahli sholat. Kalau perlu bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnahnya juga banyak. Maka orang seperti ini dekat sekali dengan ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu idza hasabahu amrun sholat. Kalau sudah ada masalah, jenenge apa itu Rasulullah bermasyarakat bimbing umat, itu kan ada masalah ini masalah itu, sudah ada sesuatu masalah yang penting atau penting, maka beliau bergegas sholat. Nah sabar sudah ada pada diri Nabi, sabar sudah nempel. Setiap ada masalah beliau sholat. Dan beliau juga pernah mengatakan bahwasanya para nabi dulu itu kanu yafza'una ila faza'u ila sholat. Para nabi-nabi dulu sebelum beliau menceritakan para nabi-nabi dulu itu kalau mereka ditimpa suatu masalah pasti bergegas melaksanakan sholat. Cuman sholatnya beda. Kalau sholatnya kan dengan mana sholat. Kalau umat dulu nggak ada rukuknya, menghadapnya. Kalau umat dulu ke Baitul Maqdis, ada ke Baitul Maqdis. Kalau Rasulullah ada rukuknya sempurna sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ala kulli hal mereka kata Rasulullah para nabi itu kalau susah, kalau sumpuk ada masalah di dalam dakwahnya, ada gangguan dari orang-orang yang memusuhinya, maka dia minta pertolongan doa kepada Allah dengan segera sholat. Itu para nabi. Begitu juga dari mana kalau ada masalah beliau sholat, bergegas sholat. Diceritakan para sahabat juga seperti itu. Sayyidina Abbas itu kalau terdengar ada musibah, ada suatu cerita saudara beliau, kakak atau adik beliau meninggal, maka setelah beliau membaca istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sholat supaya apa? Sabar diiringi sholat. Kalau sudah begitu nanti akan ada bantuan-bantuan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sing kalau jenengan kadang berdereng-dereng mengikuti dereng meneladani ini. Biasanya kita inna tapi pada sholat. Nah para sahabat itu kalau tertimpa musibah mereka sabar, setelah itu mereka sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat dan seterusnya. Pokoknya sholat setelah terkena musibah atau diuji Allah mereka segera sholat. Begitu juga ketika ada sahabat Ubadah bin Somit, itu ketika wafat juga sama, wasiat sama keluarganya, keluargaku atau nanti kalau wafat, setelah kalian baca istirja innalillahi dan seterusnya, maka bergegaslah ke masjid sholat 2 rakaat dulu sebelumnya lagi. Sholat 2 rakaat dulu, setelah itu balik ke rumah, kalau sholat mayat dan seterusnya cepat kuburkan. Ini wasiat para sahabat dulu begitu. Mereka kalau tertimpa musibah, ada sesuatu yang genting, sesuatu yang menimpa yang tidak disukai, maka mereka selain bersabar, mereka juga bergegas melaksanakan sholat bukan hanya sholat yang wajib, sholat sunnah mereka lakukan agar meminta pertolongan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dulu niku itu sahabat Abdurrahman bin Auf, niku sahabat kaya raya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang kaya raya, super kaya. Beliau ketika saat itu pingsan dan dilihat sama orang-orang, oh ini sudah wafat, ini sudah meninggal. Maka akhirnya istrinya yang bernama Ummi Kulsum itu langsung ke masjid sholat, langsung cari tempat sholat, minta pertolongan sama Allah, berdoa sama Allah. Kalau memang wafat ya semoga diberi husnul khotimah, tapi kalau memang jadi pingsan belum wafat semoga segera disembuhkan. Sholat akhirnya. Ketika
beliau dipanjangkan umurnya sampai 1 bulan sehingga menasihati anak-anaknya, memberi gambaran bagaimana alam barzah dan akhirat kepada anak-anaknya. Baru setelah itu beliau menikah. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, intinya kalau panjenengan niku pengen ditolong oleh Allah, pengen dapat maunah pertolongan cepat dari Allah, satu selain bersabar, maka dua jagalah sholat, lebih-lebih sholat itu kalau perlu yang sunnah-sunnah diperhatikan, minta pertolongan lewat sholat. Kalau dalam para ulama itu katakan sholatnya sholat hajat, sholat minta hajat, apa yang kita perlukan, minta pertolongan sama Allah melalui sholat. Sabar dan sholat ini kalau sudah dilakukan dengan benar-benar, maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalah kita, kalau sudah kita itu bersabar dan juga sholat, maka pasti akan turun itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lakabiru lillahil khashiin. Cuman sholat itu sangat berat bagi semua orang, kecuali al khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar imannya kuat. Dalam riwayat al khashiin, orang-orang yang tawadhu, hatinya bersih, gak sombong. Maka kata ulama, kalau ada orang itu gak sholat, berarti masih ada kesombongan di hatinya. Kenapa? Karena dia disuruh oleh Allah sujud gak mau, disuruh oleh Allah 5 waktu sujud gak mau. Ini berarti kan sombong. Kata ulama, illa al-khasyin al-mutawaddi'in, orang-orang yang hatinya rendah hati, hatinya bersih. Yaitu siapa? Mereka orang-orang yang ringan melakukan sholat. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang itu berat melakukan sholat, berarti tanda di hatinya masih ada kesombongan, di hatinya masih ada kotoran. Alhamdulillah, ini tanda. Cuma menurut diri kita sendiri-sendiri, tidak usah berarti mau sombong, mau elek. Kalau saya ini masalah hati, soalnya hati yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini tanda-tanda. Wa inna lakabiru lillahil khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang hatinya rendah diri, nggak sombong. Nek sombong berarti berat. Ini tanda-tanda hati kita masih ada kesombongan apa tidak. Lihat aja sholat itu bagaimana, ringan apa enggak. Oleh sholat kalau swabot berarti hati kita sedang bermasalah, sedang sakit. Mungkin kalau kan dijadikan orang yang ahli sabar, ahli sholat dan hatinya bersih. Amin. Kesimpulan terakhir, satu, pentingnya kesabaran. Sabar itu kalau sudah dilakukan dapat pahala besar tanpa perlu susah payah. Terus pokoknya sabar itu pahalanya gede. Bahkan ada yang dimasukkan surga Firdaus gara-gara sabar masalah ekonomi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau ingin dapat pertolongan dari Allah, maka harus menggabungkan dua ini, sabar plus sholatnya dijogo. Nek perlu sholat sunnah-sunnahnya dijaga. Maka kalau sudah begitu, orang yang menggabungkan dua hal ini pasti cepat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk benar jadikan hamba Allah yang selalu mendapat maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita minta maaf dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan.
minal syai'in